Halo pembaca setia Cek Faktate, kembali lagi bersama kami dalam kanal yang mengupas tuntas informasi seputar olahraga, khususnya sepak bola Indonesia, dengan analisis mendalam dan klarifikasi dari sumber terpercaya. Kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menyita perhatian publik, absennya Maarten Paes dan Iver Jenner dari skuad timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday bulan depan di Surabaya. Pertanyaan besar pun muncul di kalangan supporter. Mengapa dua pemain naturalisasi andalan Garuda ini tidak dipanggil? Apakah ada persoalan teknis, strategi pelatih, atau faktor non-teknis lainnya? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan gamblang. Mari kita bedah satu persatu, lengkap dengan konteks, latar belakang, dan analisis dampaknya bagi timnas Indonesia. Latar belakang. Antusiasme FIFA Matchday di Surabaya. FIFA Matchday kali ini terasa spesial bagi timnas Indonesia. Pertandingan akan digelar di kota Surabaya, yang dikenal sebagai kota pahlawan dan memiliki basis supporter fanatik dari bonek mania hingga masyarakat sepak bola Jawa Timur pada umumnya. Lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan. Kuwait dan Lebanon, dua negara Asia Barat yang punya catatan panjang di kancah internasional. Meski tidak termasuk tim elit Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Iran, keduanya tetap lawan tangguh dengan permainan cepat dan fisik kuat. Momen ini sekaligus menjadi persiapan penting menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia, di mana Indonesia tergabung dengan lawan-lawan berat, termasuk Arab Saudi dan Irak. Karena itu, publik berharap skuad terbaik bisa diturunkan, namun kenyataannya, dua nama yang selama ini dianggap kunci justru absen, Maarten Paes dan Iver Jenner. Maarten Paes, tembok kokoh yang harus absen pertama. Profil singkat Paes. Maarten Paes adalah kiper kelahiran Belanda yang kini memperkuat FC Dallas di kompetisi Major League Soccer MLS Amerika Serikat. Sejak dinaturalisasi, ia langsung mendapat tempat sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia, menggantikan peran Nadeo Argawinata yang sebelumnya kerap dipercaya. Postur tinggi, refleks cepat, serta pengalaman di Eropa membuat Paes menjadi sosok yang memberi rasa aman di lini belakang Garuda. Tak heran, absennya kali ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pendukung. Kedua, cedera hamstring. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Paes tengah menjalani pemulihan cedera hamstring. Cedera ini cukup rumit karena melibatkan otot besar di paha belakang yang krusial untuk pergerakan eksplosif seorang kiper. Erick menyebut Paes harus beristirahat sekitar 6-8 minggu. Dengan demikian, mustahil baginya untuk tampil di laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Ketiga, fokus untuk Oktober. Target utama PSSI adalah memastikan Paes fit untuk kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia di bulan Oktober. Pada fase itu, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat, sehingga kehadiran kiper utama sangat vital. Untuk sementara, posisi penjaga gawang diisi oleh Imel Odero Lazio, Serie A Italia, Nadeo Argawinata, Borneo FC, Hernando Ari Sutaryadi, Persebaya Surabaya. Kehadiran Imel Odero tentu menarik perhatian karena ini akan menjadi salah satu debut pentingnya bersama timnas Indonesia di tanah air. Iver Jenner, gelandang masa depan yang juga harus menepi pertama. Sosok penting di lini tengah. Iver Jenner, gelandang kelahiran Belanda yang bermain di FC Utrecht, adalah salah satu pemain muda yang digadang-gadang menjadi tulang punggung masa depan timnas Indonesia. Perannya sebagai deep line playmaker atau gelandang bertahan membuat lini tengah Indonesia lebih solid dan punya variasi serangan. Kedua, awalnya diproyeksikan ke timnas U23. Menurut Erick Thohir, sebenarnya Iver Jenner awalnya tidak disiapkan untuk tim senior, melainkan untuk memperkuat timnas U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Namun, rencana itu berubah karena ternyata ia juga mengalami masalah fisik. Ketiga, cedera 7 minggu. Informasi terbaru dari Badan Tim Nasional BTN menyebutkan bahwa Iver Jenner mengalami cedera yang memerlukan pemulihan sekitar 7 minggu. Hal ini membuat risiko terlalu besar bila ia dipaksakan bermain. Erick menegaskan bahwa setelah berdiskusi dengan klub, disepakati bahwa Iver lebih baik fokus berlatih dan pemulihan terlebih dahulu. Dengan demikian, Indonesia harus menyiapkan alternatif lain di lini tengah.
Dampak absennya dua pemain kunci pertama. Lini pertahanan. Tanpa Maarten Paes, beban besar jatuh ke pundak Imel Odero, Nadio, dan Hernando. Publik tentu penasaran apakah Imel bisa langsung adaptif dengan gaya bermain timnas, sementara Nadio dan Hernando dituntut membuktikan kualitas mereka kembali. Kedua, lini tengah. Absennya Evergener mengurangi kreativitas sekaligus ketahanan lini tengah. Hal ini memberi kesempatan bagi pemain lain seperti Marcelino Ferdinand, Mark Klok, atau bahkan Sandy Walsh yang bisa bermain fleksibel untuk mengisi kekosongan tersebut. Ketiga, strategi pelatih-pelatih Sinte yang harus melakukan penyesuaian taktik. Tanpa dua pilar naturalisasi itu, ia mungkin akan mencoba kombinasi baru sekaligus memberi menit bermain lebih banyak bagi pemain muda lokal. Analisis cek fakta. Apakah absennya Paes dan Jenner merugikan? Jangka pendek, ya, timnas mungkin kehilangan kestabilan karena dua posisi vital kiper dan gelandang bertahan kosong dari nama utama. Jangka panjang, tidak terlalu. Justru hal ini memberi kesempatan bagi pemain lain untuk unjuk gigi, sekaligus menguji kedalaman skuad Garuda. Erick Thohir juga tampak realistis. Ia tidak memaksakan pemain yang cedera, karena risiko lebih besar jika dipaksakan. Dalam sepak bola modern, menjaga kondisi pemain justru lebih penting daripada sekadar hadir di satu pertandingan uji coba. Respon publik dan harapan ke depan di media sosial, banyak pendukung timnas Indonesia awalnya kecewa mendengar kabar absennya Paes dan Jenner. Namun setelah mengetahui alasan cedera, mayoritas bisa memahami. Beberapa fans bahkan melihat ini sebagai peluang emas untuk memberi panggung pada Imel Odero agar segera beradaptasi, mendorong pemain lokal muda lebih percaya diri, mengetes strategi baru Sinte yang sebelum kualifikasi Piala Dunia. Harapannya, ketika Oktober tiba, Paes dan Jenner sudah pulih dan bisa kembali memperkuat skuad Garuda melawan lawan-lawan berat. Itulah analisis lengkap dari Cek Fakta mengenai absennya Maarten Paes dan Evergener dari daftar skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan depan. Keputusan ini murni karena pertimbangan medis, bukan faktor teknis ataupun non-teknis lain. Sepak bola adalah permainan kolektif. Kehilangan dua pemain kunci tentu berpengaruh, tetapi justru inilah momen untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada segelintir nama. Dengan skuad yang lebih merata dan peluang bagi pemain lain, Garuda bisa tampil lebih kompak. Kita doakan agar Maarten Paes dan Evergener segera pulih, serta bisa kembali berseragam merah putih pada laga-laga penting mendatang. Tetap bersama Cek Fakta untuk mendapatkan analisis jernih, informasi terverifikasi, dan pandangan mendalam seputar dunia sepak bola nasional. Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia, karena kemenangan terbesar selalu lahir dari semangat kebersamaan.